Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berkedalaman 80 cm melanda 3 kecamatan di Kutai Timur. Warga kesulitan beraktivitas. Belasan mobil digelapkan oleh 4 tersangka, yang 2 diantaranya berstatus sebagai aparatur sipil negara di Tarakan, Kalimantan Utara. Pekan Kebudayaan Daerah 2025 di Balikpapan berlangsung meriah. Lenggak-lenggok tarian khas Kalimantan yang menceritakan keindahan alam Indonesia ditampilkan oleh kelompok pelajar dan sanggar tari di halaman parkir BSCC Dom Balikpapan Senin malam. Pertunjukan ini menjadi pembuka pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah 2025. Ketua Panitia menyatakan Pekan Kebudayaan digelar untuk memperkenalkan dan melestarikan ragam budaya di Kalimantan Timur. Tak hanya menampilkan kesenian, kegiatan ini juga diramaikan dengan lomba permainan tradisional yang digelar pada siang hari. Tujuan dalam rangka pengembangan dan pemajukan budaya lokal khususnya di Kota Balikpapan. Khusus wilayah budaya Kalimantan Timur saja, Kalimantan atau se-Indonesia? Rencananya se-Indonesia kita ingin melaksanakan, namun karena waktunya yang sangat sempit, jadi kita hanya ingin mengangkat dulu budaya lokal kita khususnya di Kalimantan Timur ini. Bagi pengunjung, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini sangat bermanfaat. Selain mengenalkan ragam budaya kepada anak-anak, kegiatan seperti ini bisa menjadi sarana bagi generasi muda untuk tetap mengenal tradisinya. Rasa pentingnya acara ini, saya berharap acara ini lebih sering dilakukan karena itu sebagai sarana untuk memperkenalkan aneka ragam budaya kepada anak-anak, terutama anak-anak kita gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak banget anak-anak yang akhirnya terkontaminasi sama kebudayaan luar. Jadi acara begini itu sangat-sangat banyak bermanfaat dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Pekan Kebudayaan Daerah ini digelar selama 3 hari, mulai 8 Desember hingga 10 Desember 2025. Kegiatan ini pun dilengkapi dengan pasar UMKM lokal. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pasar pagi Samarinda yang telah selesai dibangun ulang dipastikan sudah siap dioperasikan. Kepastian itu disampaikan Wali Kota usai meninjau kondisi pasar secara langsung. Meski secara umum proses pembangunan telah rampung, namun Wali Kota menyatakan masih ada 2 pekerjaan tambahan, yakni koridor penghubung Pasar Pagi dengan Masjid Raya dan kawasan Citra Niaga, serta penambahan instalasi air serta pembuatan pagar di Jalan Pandai. Secara umum, pekerjaan di Pasar Pagi sudah selesai. Tinggal ada 2 tambahan pekerjaan baru, yakni koridor yang menghubungkan Pasar Pagi dengan Citra Niaga, termasuk menghubungkan Masjid Darussalam via Jalan Tumenggung ya. Kemudian ada juga pemasangan saluran air dari arah depan sampai ke Sudirman, termasuk pemasangan crossing di sektor Jalan Haji Khalid ya.
Secara fisik, bangunan baru Pasar Pagi terlihat lebih modern dibanding sebelumnya. Pasar ini dilengkapi area parkir, lift, eskalator, videotron, hingga area bersantai di lantai paling atas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Sosial Kabupaten Berau Selasa siang masih mendata penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para penerima manfaat merupakan warga kurang mampu dan masuk dalam kategori lanjut usia atau lansia, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2025, penerima BLT dari kalangan lansia mencapai 894 jiwa dengan total anggaran 5,3 miliar rupiah. Sementara untuk anak yatim, sebanyak 373 jiwa dialokasikan anggaran 2,2 miliar rupiah. Adapun BLT bagi penyandang disabilitas disiapkan anggaran sebanyak 630 juta rupiah untuk disalurkan kepada 210 orang penerima manfaat. Lansia itu sebanyak 894 orang, dananya kurang lebih 5,3 miliar ya. Kemudian untuk yatim itu 373 orang sebanyak 2,2 miliar, sedangkan disabilitas 210 orang sebanyak 630 juta. Itu disalurkan tahun ini semua, Pak? Tahun ini semua. Oke. Ini selesai, Pak. Siap. Kalau tahun depan masih... Kita usahakan lansia ini mudah-mudahan tidak terpotong ya. Kemarin tidak ada instruksi untuk motong ini, tapi mudah-mudahan tidak ada pemotongan untuk BLT. Oke. Terkait rencana pemangkasan anggaran pada tahun depan, Dinas Sosial kini diliputi kecemasan. Mereka khawatir efisiensi anggaran akan berdampak pada besaran jumlah BLT maupun jumlah penerima manfaatnya. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Ratusan peserta Borneo Ultra Mixed Trail 2025 yang dipusatkan di Ibu Kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasar Utara ini terlihat antusias saat lomba dimulai. Dari ratusan peserta itu, sebagian diantaranya berasal dari luar negeri. Sedangkan lombanya dibagi menjadi beberapa kategori, yakni untuk jarak tempuh 7,5 km, 20 km, dan 50 km. Meski jarak yang dilalui cukup panjang, namun para pelari tetap bersemangat hingga mencapai garis finish. Ketua Panitia Lomba menyatakan persiapan lomba dilakukan dengan standar tinggi, mengingat perhelatan ini berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara. Agar acaranya bisa berjalan sukses, Panitia Lomba berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Bagaimanapun kita menyiapkan event ini kan dengan skala besar, jadi bagaimana event ini dikemas dengan standar yang tinggi bagi kita, ya itu tantangannya. Bagaimana menyatukan mengkolaborasikan bagaimana kita berkolaborasi dengan antar lembaga, kemudian bagaimana kita sebagai panitia ini membuat rute tidak hanya menantang, tapi juga bagaimana rute kita ini nanti akan menjadi ikon dari event itu sendiri, bahwa rute kita akan diingat dan dikenang untuk rute yang asik dan menarik. Selain sebagai ajang lomba, Borneo Ultra Mixed Trail 2025 itu juga dijadikan sebagai ajang untuk memperkenalkan kawasan Ibu Kota Negara kepada para peserta.
Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.